Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 2 ingin membacakan tentang makalah psikologi perkembangan, yaitu tentang satu, pengertian kematangan dan belajar. Setiap aktivitas pembelajaran akan dihadapkan pada dua aspek yang paling elementer pada peserta didik, yaitu aspek kematangan atau maturation dan aspek belajar learning. Kematangan adalah hasil perkembangan dari sifat-sifat individu yang berbeda dan telah terbentuk sejak masa konsepsi. Setiap anak terlahir dengan kelebihan potensi, bakat, sikap, dan kebiasaan yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Ada anak yang terlahir dengan bakat nyanyi, menari, berbicara, melucu, dan sebagainya. Semua kelebihan tersebut diwariskan secara genetis. Belajar adalah proses perubahan yang terus-menerus terjadi dalam diri individu, baik secara internal maupun eksternal. Perubahan itu terjadi dalam berbagai perspektif, misalnya dari pandangan hidup, perilaku, persepsi, motivasi, ataupun gabungan dari unsur-unsur tadi secara simultan. Proses belajar selalu terjadi secara sistemik pada disposisi perilaku individu yang belajar. Perubahan itu terjadi sebagai dampak atas pengalaman yang ditemukan dalam adaptasi peserta didik dengan lingkungan belajarnya. Totalitas tindakan belajar merupakan suatu mata rantai yang saling berhubungan dan satu dengan yang lain. Para ahli psikologi mengklasifikasinya menjadi 8 rangkaian, antara lain 1. Motivasi, 2. Pemahaman, 3. Penerimaan atau acquisition, 4. Penyimpanan atau retensi, 5. Mengingat atau recall, 6. Menyimpulkan atau menggeneralisasi, 7. Penampilan atau performance, 8. Umpan balik atau feedback. Mengajar adalah proses transformasi pengetahuan, keterampilan, dan nilai budaya kepada peserta didik. Terminologi mengajarkan menjadikan guru sebagai penentu keberhasilan belajar peserta didik. Guru adalah setrum dari seluruh proses dan peserta didik cenderung pasif sebagai pribadi, bahkan abdi yang diam menerima instruksi guru. Terminologi mengajar dengan demikian memiliki konotasi negatif karena memposisikan peserta didik sebagai bejana kosong yang siap diisi air oleh guru. Guru dianggap tahu banyak tentang hal ihwal ilmu pengetahuan. Pembahasan kedua tentang akar historis psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan telah melewati sejarah yang cukup panjang untuk akhirnya menjadi suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Terdapat 3 periode perjalanan psikologi perkembangan, yaitu 1. Periode minat awal mempelajari perkembangan anak. Pengetahuan tentang anak sebenarnya sudah lama dikenal. Zaman Romawi dan Yunani sudah ada para ahli yang memperhatikan pendidikan anak. Jauh sebelum dilakukan studi ilmiah terhadap perkembangan anak, perhatian dan penyelidikan yang mendalam tentang anak-anak sedikit sekali dilakukan. Bahkan literatur khusus mengenai perkembangan jiwa anak-anak belum ada. Salah seorang filosof yang banyak mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kehidupan anak adalah Plato. Menurut Plato, perbedaan individu ditentukan oleh faktor keturunannya. Artinya selahir anak telah memiliki bakat-bakat atau benih kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengasuhan dan pendidikan. Selain itu, Plato juga yakin bahwa tiap orang sudah ditetapkan sejak lahir status atau kedudukannya kelak dalam masyarakat. Apakah seorang itu akan menjadi filosof, serdadu atau pekerja sudah tertulis sejak lahirnya. Dalam hubungan ini Plato dapat dikatakan berpaham determinisme atau nativisme. Dengan demikian sekaligus ia percaya bahwa tiap orang dilahirkan dengan kekhususan sendiri. Manusia dilahirkan tidak sama sehingga ia dapat pula dikatakan sebagai tokoh pemula dalam paham individual difference, yaitu paham yang mengatakan bahwa manusia itu berbeda dengan manusia lainnya. Kelak pada masa perkembangan psikologi yang sudah dilanjutkan, paham individual difference, perbedaan individu ini
akan membawa para sarjana ke arah ditemukannya alat-alat pemeriksaan psikologis. Yang kedua, periode dasar-dasar pembentukan fisiologi perkembangan secara ilmiah. Munculnya penelitian-penelitian yang terarah terhadap kehidupan dan perkembangan psikis anak baru dimulai pada abad ke-18. Dalam periode ini, sumber penting untuk mempelajari anak adalah catatan-catatan harian mengenai perkembangan dan tingkah laku. Perhatian dan penyelidikan yang sungguh-sungguh terhadap perkembangan anak melalui observasi langsung baru dimulai pada abad 19. Tokoh-tokoh yang cukup berpengaruh adalah Charles Darwin, Wilhelm Wundt. Darwin terkenal dengan teori evolusi yang mempublikasikan karyanya yang berjudul Origin of the Species dan Descent of Man. Karya Darwin ini merangsang untuk dilakukannya observasi langsung terhadap perkembangan anak. Darwin melakukan penelitian kepada anak-anak. Hasil observasinya dicatat, kemudian disimpulkan. Catatan harian tentang anak ini telah merangsang usaha untuk melakukan studi-studi yang lebih sistematik dan ilmiah. Pada abad ke-19 adalah tumbuhnya psikologi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri yang ditandai dengan didirikannya laboratorium psikologi pertama oleh Wundt di Leipzig. 3. Periode munculnya studi psikologi perkembangan modern. Studi sistematis tentang perkembangan anak mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada awal abad ke-20, lebih-lebih setelah adanya laboratorium di Leipzig. Watson memperkenalkan teori behaviorisme, yakni yang menggunakan prinsip-prinsip classical conditioning untuk menjelaskan perkembangan suatu tingkah laku. Menurut Watson, prinsip-prinsip conditioning dan prinsip-prinsip belajar dapat diterangkan pada semua perkembangan psikologis. Karya Watson ini merangsang tumbuhnya teori-teori perkembangan yang lain seperti teori psikoanalisa yang dikenalkan oleh Sigmund Freud. Munculnya penelitian yang dilakukan oleh Jean Piaget yang selalu aktif melakukan serangkaian penelitian mengenai perkembangan kognisi pada anak-anak dari bayi sampai remaja. Piaget menolak teori yang mengatakan bahwa perkembangan individu seluruhnya ditentukan oleh struktur genetik yang bersifat bawaan, innate, dan perkembangan individu seluruhnya ditentukan oleh pengaruh lingkungan. Menurut Piaget, perkembangan terjadi sebagai hasil interaksi yang konstan antara individu dan lingkungannya. Pembahasan ketiga tentang kedudukan psikologi perkembangan di dalam lapangan psikologi. Saat ini psikologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang berkembang pesat. Lapangan atau daerah garapannya pun menjadi sangat luas. Untuk mengetahui atau mempelajari psikologi belajar, perlu diketahui lapangan psikologi sehingga dapat diketahui kedudukannya. Schegner Gerungan tahun 1962 membedakan psikologi menjadi dua, yaitu psikologi teoritis dan psikologi praktis. Psikologi teoritis digolongkan menjadi psikologi umum, psikologi khusus, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, psikologi sosial, psikologi belajar, dan psikopatologi. Untuk psikologi praktis digolongkan menjadi dua, yaitu psikodiagnostik dan psikodiagnostik. Psikodiagnostik merupakan cara-cara psikologi dalam pemilihan suatu jabatan studi yang lainnya, antara lain seperti wawancara, observasi, dan tes psikologi yang dapat menentukan struktur kepribadian orang, bakat, kecakapan, intelijensi, dan lain sebagainya. Psikologi perkembangan sendiri masih terbagi lagi menjadi beberapa macam cakupan, diantaranya 1. Psikologi anak, 2. Psikologi remaja, 3. Psikologi orang dewasa, 4. Psikologi orang tua. Ada 4.
Psikologi anak memiliki cakupan rentang usia anak dari bayi usia 2 minggu hingga 2 tahun hingga usia kanak-kanak sebelum dewasa 12 tahun. Banyak yang beranggapan bahwa periode anak-anak merupakan bagian yang terpenting dalam pembentukan kepribadian saat orang dewasa nanti. Kita juga mungkin sudah banyak yang memahami salah satu tokoh yang populer dalam psikologi perkembangan adalah Sigmund Freud dengan teori konsep perkembangannya. Psikologi remaja, cakupan psikologi perkembangan selanjutnya yaitu psikologi remaja. Tidak jauh berbeda dengan penjelasan sebelumnya, proses ini juga mengamati tahapan perkembangan individu di usianya yang sudah mulai beranjak remaja. Terdapat banyak karakter-karakter sekunder yang mulai bermunculan pada usia remaja yang membuat aspek ini juga bisa diteliti dalam psikologi perkembangan. 3. Psikologi orang dewasa. Psikologi orang dewasa juga merupakan masa yang terpenting dalam daur kehidupan individu. Terdapat 3 macam periode pada tahapan usia dewasa, yaitu dewasa awal, dewasa pertengahan, dan lanjut usia. Psikologi dewasa umumnya hanya membahas cakupan dari usia rentang 20-60 tahun. Selebihnya itu sudah menjadi cakupan psikologi orang tua dan lanjut usia. 4. Psikologi orang tua. Cakupan terakhir adalah psikologi orang tua. Psikologi perkembangan biasanya akan banyak membahas mengenai karakteristik yang bisa saja terjadi pada orang tua. Ini tentu saja berkaitan dengan proses pencapaian kualitas kehidupan seseorang. Cakupan dari psikologi perkembangan yang cukup luas ini menjadikan sangat komprehensif dan relevan untuk diperhatikan dalam mengenali karakteristik individu. Di samping psikologi perkembangan, psikologi khusus juga memiliki ruang lingkup lain seperti psikologi kepribadian, psikologi belajar, psikologi praktis, psikologi sosial, dan lain-lain. Tentu saja ini berarti kedudukan dari psikologi perkembangan juga memiliki ruang lingkup lain yang berada di tingkat yang sama. Demikian penjelasan ringkas mengenai bagaimana psikologi perkembangan dan kedudukan yang ada di lapangan psikologi. Kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas lagi dengan cara menguraikan tingkat-tingkatan psikologi dan juga cabang-cabangnya di dalamnya. Semoga informasi mengenai kedudukan psikologi perkembangan dalam lapangan psikologi cukup membantu, dan nantikan makalah-makalah menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.